beriman yang terkasih, hari ini saya sangat senang kedatangan Pastor Timotius Sinaga OFMK. Pastor, bagaimana kabarnya Pastor? Kabar baik saja, Pastor Sisko. Romo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian kita akan cerita-cerita sedikit tentang pengalaman. Karena saya mendengar ada satu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, bagaimana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan sukacita dan keselamatan bagi mereka yang tetap setia dan berharap kepadanya. Baik, silakan perkenalan. Romo Sisko, perkenalan, nama saya lengkap Pastor Timotius Sinaga OFMK, asal dari Pulau Samosir, Sumatera Utara. Ya. Dan di Medan saya sebagai kapustin sudah melayani selama 13 tahun dan kemudian berpindah pelayanan ke Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat sudah 34 tahun. Begitulah sejarah singkat dari perjalanan kehidupan dan pelayanan saya sebagai pastor. Berarti sudah berapa tahun imamat? Ya, imamatnya sekarang sudah 47 tahun. Wow, tinggal 3 tahun kita akan merayakan ya, emas. Imamat. Berarti kalau untuk hidup memelihara sudah biara sudah 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. Ya, 50 tahun. 50 tahun. Kurang lebih lah ya. Iya, Romo. Baik, Romo. Sekarang Romo tugasnya di mana? Saya bertugas tugas di paroki sudah tidak lagi. Sudah ya istilah kerennya kalau di luar itu sudah non-job. Ya, tapi saya karena masih mampu dan berminat dalam pelaksanaan dari hidup imamat itu, saya tetap melayani, apakah itu di lingkungan, apakah itu di krim, apakah itu di kelompok-kelompok kategorial, atau ada kerjasama dengan beberapa paroki di Pontianak sana, dan itulah yang saya jalankan terus. Dan memang dikatakan bahwa sudah pensiun, tapi pensiun terasa tetap bekerja di paroki. Begitulah nasib kalian, begitulah situasinya. Jadi sekarang memang dari kecil saya sudah terbiasa dengan pengalaman pastor dari negeri Belanda dulu, bahwa ya pastor itu adalah melayani, terus melayani ya. Dan itu juga yang hidup dalam diri saya, ya, melayani selagi masih bisa. Walaupun umur sudah lanjut, tapi pelayanan itu tetap jalan. Iya. Begitu Pastor Sisko. Baik. Terakhir Romo tugas di mana, Romo? Terakhir saya tugas sebagai pastor paroki di paroki Rasojaya. Wow, Rasojaya itu kalau nggak salah termasuk paroki yang cukup besar itu wilayahnya di daerah besar ya, Kuburaya. Itu besarnya karena luasnya dan juga medannya agak berat. Dan di tempat saya terakhir itu 2 tahun yang lalu itu saya di sana terakhir, begitu luasnya mencakup beberapa kabupaten, dan untuk sampai ke stasiun yang ada di sana itu hampir tidak ada yang bisa dijangkau dengan mobil, semuanya dengan motor air, kemudian motor kita masukkan ke ferry, kemudian turun motor, kemudian sambung lagi dengan ferry, baru bisa sampai ke stasiun. Berapa stasiun kalau stasiun kami di sana itu ada 26. Oh, lumayan. 26 kalau stasiun paroki yang terakhir. Terakhir saya melayani di Keuskupan Agung Pontianak. Baik, Pastor, terima kasih untuk perkenalan singkat ini. Saya pernah mendengar tentang, katanya kan Romo dulu pernah mengalami suatu pengalaman rohani yang luar biasa ya. Iya. Dari satu penyakit yang mungkin menurut nalar kita itu sesuatu yang luar biasa, mujizat ya. Romo bisa cerita sedikit tentang bagaimana di pengalaman itu kita bisa berbagi cerita dengan umat. Baik ya. Waktu itu
saya ditugaskan untuk melayani satu paroki di Kalimantan Tengah. Oke. Nama persisnya Paroki Nangabulik. Nangabulik ya, Kristus Raja Nangabulik. Jadi menjelang akhir dari perpindahan saya, menjelang tahun yang ke-6 saya di situ, ya saya ingat itu akhir tahun 2007. Saya ada mengalami suatu perasaan yang tidak enak pada badan saya, lemas, gampang capek, dan gampang keringat. Ini ada apa? Saya pikir. Dan kemudian saya pergi ke dokter. Dan ke dokternya itu baru awal tahun 2008. Oke. Dan apa dokter bilang? Sudah saya katakan ini keluhan saya panas, dan lemas, dan gampang capek. Apa itu? Dokter bilang, oh ini gejala-gejala malaria. Oke, dikasih obat malaria. 2 minggu kemudian muncul lagi yang sama. Saya naik tangga mau ke kamar saya di lantai kedua di paroki itu, udah keringat, capek gitu. Saya ke dokter lagi, apa tanya? Oh ini bukan malaria tapi tipus. Oke, dikasih obat. 2 minggu lagi muncul lagi. Jadi semakin tidak jelas. Iya, semakin tidak jelas, muncul lagi. Jadi saya ke dokter. Sesudah itu yang ketiga saya ke dokter itu 3 kali. Apa kata dokter? Pak, Pastor, mohon maaf, ini saya tidak mau lagi menangani. Ini harus diobati di rumah sakit provinsi atau rumah sakit pusat di Jakarta. Harus ke sana. Karena saya lihat ada sesuatu yang saya tidak bisa mengerti. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi lanjutkan ini ke provinsi atau langsung ke Jakarta. Maka saya pun ya pada awal tahun 2008 itu pergi ke rumah sakit provinsi yang ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Di sana saya berada sampai dengan 5 hari. 5 hari. Di check up, ada konsul, di diagnosa, dokter pun tidak mendapatkan. Dokter juga tidak mendapatkan. Jadi pastor katanya, karena itu rumah sakit Katolik, jadi pastor katanya angkat tangannya. Jadi ini harus diagnosa, dicek up, dikonsulkan dengan dokter di Jakarta atau di Singapura. Oke, maka dari Banjarmasin saya ke airport. Dari airport ruang tunggu saya masuk pesawat sudah dengan kursi roda. Karena ada sesuatu yang tidak beres di liver saya, maka mengeras. Nah, terus saya ke sana, kemudian saya sudah kontak dengan teman-teman di Jakarta supaya mereka siapkan, carikan, urus tiket untuk ke Singapura. Oke, hari yang sama dari Banjarmasin terus ke Jakarta, dan di Jakarta terus ke Singapura. Ada umat kita yang punya rumah di sana, ya apartemen, sangat membantu ya. Yang membantu sekali. Jadi dan saya sudah pernah dibawa oleh keluarga Hermanto ini ke Singapura untuk pengobatan. Ada nampak gejala-gejala hepatitis. Hepatitis. Jadi saya ke sana. Jadi saya langsung ke rumah sakit. Saya bilang dengan mereka di rumah sakit, saya tidak bisa kemana-mana lagi. Saya sangka malam ini saya harus tinggal di rumah sakit, walaupun mereka punya persyaratan ini harus diurus, ini siapa yang menjamini, berapa uang kalian bawa. Jadi karena itu juga sudah beres, maka saya tinggal di rumah sakit pada malam ini. Saya bilang kalau saya tidak ke rumah sakit malam ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Oke, saya ke rumah sakit malam itu. Besoknya ada satu tim dokter dengan mahasiswi dari Fakultas Kedokteran datang. Sini berikan ke mereka meriksa saya, termasuk dokternya juga, periksa liver yang mengeras. Tidak ada masalah di liver, memang ada masalahnya pengerasan, tapi bukan sakit liver atau hepatitis. Jadi mereka angkat tangan.
Datang lagi dokter yang kedua, tim dokter yang kedua, lengkap dengan mahasiswa kedokteran dari kampus, datang periksa darah, ini diagnosa, dan dokter itu juga tidak menemukan, malah mengatakan kami sudah siapkan obat untuk 4 bulan, maka tolonglah ini bawa obat ini punahlah ke Indonesia. Saya dalam posisi tidak bisa bebas lagi bergerak. Saya bangkit dari tempat duduk saya bilang, pulang. Malulah rumah sakit ini, malulah Singapura ini, kalau saya dipulangkan tanpa saya tahu apa penyakit saya. Jadi, kalau saya mau dikatakan pulang, periksa dulu. Kalau sudah tahu penyakit saya penyakit apa, dan penyakit itu tidak bisa diobati, oke saya pulang, tapi ini saya tidak mau pulang. Tugas kalian, tanggung jawab kalian untuk mengecek lagi, mendiagnosa lagi penyakit ini. Itu yang hari kedua, sesudah saya masuk rumah sakit. Kemudian hari ketiga, datang lagi tim dokter, lengkap dengan mahasiswa-mahasiswi, memeriksa darah, panas dan segalanya itu, baru kemudian mereka mengambil sum-sum tulang belakang saya. Saya tergeletak di tempat tidur, mereka masukkan alat jarum besar. Ya menurut kata orang sih itu luar biasa sakit. Tapi aduh, saya ini nggak tahu saya kenapa kok bisa saya alami dengan santai saja, dan mereka ambil sampai 2 kali dan mereka periksa, dan besok mereka mengatakan kanker kelenjar getah bening stadium 4. Stadium 4 langsung. Ya, langsung sudah dikatakan. Jadi bagaimana reaksi? Menerima, ya itu juga yang mau saya sampaikan. Menerima pernyataan dan hasil dokter itu, saya tenang saja. Tenang saja. Tuhan, kalau memang sudah waktunya memang saya mendapatkan penyakit seperti itu, ya oke, terserah padamu, saya berserah tapi tidak mengalah. Saya tidak mengalah. Maka mengapa saya pernyataan begitu? Saya berserah tapi tidak mengalah. Saya mau kerjasama dengan rahmat-Mu yang Kau berikan melalui utusan-Mu, dokter-dokter di rumah sakit, dan rumah sakit dengan perawat-perawatnya yang pasti akan merawat saya dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kedua, saya langsung menghubungi pimpinan uskup superior di mana saja mereka berada. Saya hubungi, mengatakan saya sudah dikatakan sakit kanker kelenjar getah bening limfoma stadium 4. Jadi tolong doakan saya, begitulah. Apa yang ketiga lagi, saya langsung menghubungi mereka-mereka yang pernah saya sakiti hatinya. Mungkin karena perlakuan saya, mungkin karena ucapan saya, dan itu sebenarnya saya sampaikan dengan mereka yang merasa sakit hati terpukul, itu dalam kerangka kepentingan gereja, tapi diterima sebagai tindakan pribadi. Maka saya bilang dengan mereka pas pada saat itu masa pertobatan, kemudian pada masa itu juga ada Imleknya orang Chinese. Pada saat itu saya hubungi mereka semua yang ada di Kalimantan Tengah atau dimanapun, mengatakan maaf ya kalau merasa tersakiti hati Bapak dan Ibu, ya yang juga baru-baru ini ada beberapa waktu lalu juga orang-orang lain, saya hubungi mereka semua, sehingga apa yang benar-benar saya rasakan adalah hati saya tenang. Hati yang gembira adalah obat. Iya. Aduh, itu selalu saya ingat. Nyanyian Dekas Mati. Anak-anak kecil. Iya. Hati yang gembira adalah obat. Nah, itu kan. Oke. Maka sudah dikatakan kena kanker kelenjar getah bening stadium 4, maka mereka mengatakan siap-siap pastor untuk di kemo besok. Siap-siap besok di kemo. Saya pun berserah. Karena sudah tenang saya menerima, dan saya sudah sampaikan kepada siapa saja, dan saya sudah minta juga didoakan saya di mana saja mereka, karena ada kelompok karismatik dari sini, kelompok kategorial dari Jakarta ini
yang kemudian juga mereka punya cabang-cabang di Di Singapura. Mereka sudah saling Ada jaringan mereka, dan mereka datang dengan saya untuk mendoakan pribadi atau secara keluarga atau secara kelompok, atau mereka mendoakan di rumah mereka masing-masing. Sehingga pastor juga datang, ada pastor yang berasal dari Indonesia, ada pastor orang Barat datang juga kasih saya sakrament urapan itu. Jadi tapi sejalan semua itu, dan berjalanlah kemo 1 kali di sana, kemudian kemo 5 kali berikutnya disarankan oleh dokter supaya dilanjutkan di rumah sakit Darmais. Indonesia. Jadi 1 kali di Singapura, lalu selebihnya di Indonesia. Di Indonesia dengan pertimbangan ini orang Indonesia, ini pastor, jadi tidak punya gaji, tapi biaya tinggi. Sekali kemo 49 juta. 50 lah itu. 50 juta lah itu. Karena dibayar dengan dolar. Ya, Nah dolar. itu kan jadi pertimbangan mereka itu. Jadi jangan takut, pastor. Obat yang akan dipakai di sana akan dicatatkan untuk dipakai. Obat itu juga ada di Indonesia. Tera namanya. Obat baru juga. Obat baru. Jadi saya di sana itu selesai kemo pertama, saya langsung pulang, dijemput oleh abang saya yang di Bintaro tadi. Ya, abang saya, mereka ada orang yang mengurus dari sini untuk bisa berangkat. Ya, pikiran mereka ialah ya sebelum meninggal ya tolonglah atau jemputlah dia supaya dia bisa sampai di Indonesia dan di rumah kita supaya kita lihat di sini, begitulah kan. Pokoknya sudah ada gambaran yang akan terjadi jadi mereka lah, manusiawi kan? yang sangat-sangat buruk gitu yang sangat buruk ya sudah mereka antisipasi kan, disuruh pulang lah ada keluarga dari sini gitu. Tapi Pater, waktu misalnya ketika Pater menyampaikan ke kongregasi, ke Ordo waktu itu, gimana reaksi dari para pemimpin seperti itu? Jadi dari pihak saya memang bisa, mereka juga mungkin pikir mungkin cara dan yang saya pakai mungkin tidak tepat. Karena ya tanpa beritahukan sebelumnya, tapi di dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Jakarta, disitulah saya beritahu kepada pimpinan Ordo bahwa saya begini, ada kebetulan yang bisa menolong untuk sementara, mendahulukan segala keperluan pengobatan ini. Jadi mohon maaf kalau mungkin saya terlanjur dalam mengambil tindakan dengan orang lain, bukan dengan Ordo. Jadi mereka juga siapkan pergerakan, saya pergi diurus oleh umat yang dari sini. Dan umat itu tidak lain dan tidak bukan seperti yang saya sudah ungkapkan dengan Francisco, itu keluarga itu ya. Luar biasa ya. Keluarga itu yang sungguh punya perhatian mereka kan ya. Itu kan walaupun saya yang mengurus atau mendahulukan atau membantu, itu kan mewakili umatnya saya. Pastor itu. Pastor itu kan pastor dari semua orang, semua umat Katolik itu. Kalangan. Iya. Jadi yang waktu kemo pertama di Singapura itu sudah diwanti-wanti oleh dokter, nanti kalau kemo itu jangan ada bunga yang hidup di dalam kamar. Jangan ada bunga yang hidup. Mungkin baunya itu mungkin ada rangsangan yang sangat peka untuk obat racun yang berjuta-juta itu akan dimasukkan, karena 5 jenis obat itu yang mau dikemukan itu, dimasukkan itu lewat dari ini pembuluh darah di sini. Begitu cara apanya. Dan mereka bilang rambut akan rontok. Memang rontok, botak. Ya, memang tidak apa-apa saya pikir. Tapi yang kemudian ada mual, sakit muntah. Kemudian nanti ini bercak-bercak kulit Bapak ya. Jadi akan lemas nanti. Akan lemas dan tembakan badan akan berkurang. Saya pun sama sekali tidak memikirkan itu. Ya jalani saja gitu ya. Jalan saja. Mereka kan itu yang harus mereka lakukan dengan saya. Maka saya harus terima. Kondisi saya bagaimanapun tidak
tidak perlu saya perhitungkan kondisi saya. Apa kondisi saya sekarang itu yang saya serahkan untuk dirawat oleh dokter ini. Jadi apa yang saya rasakan adalah pada saat kemo itu tidak ada mual, tidak ada muntah, tidak ada bercak-bercak, tidak ada pening, tidak ada. Tidak ada. Jadi memang nggak tahu saya, rahmat Allah itu begitu kerja dengan saya. Karena kepasrahan. Iya, karena kepasrahan tadi kan saya pasrah, saya tidak mengalah. Dia bilang saya kerjasama dengan rahmat Tuhan melalui utusannya dokter-dokter perawat. Itu jadi itu mungkin bukan mungkin sudah pastilah karena sudah saya alami kan, sudah saya rasakan kemungkinan tapi kepastian. Pasti kan. Jadi inilah yang saya pegang, dan itu juga saya pegang. Dia katakan dokter, dilanjutkan ya, saya sudah bikin surat ke dokter yang ada di Darmais. Obatnya ada di sana dan pasti jauh lebih murah. Ya, saya sampai di Darmais, saya ngomong dengan dokter di situ, dokter yang yang mengurus saya. Oke ya, baik, kita akan laksanakan apa yang dikatakan oleh dokter dari sana. Dilaksanakan sama seperti yang saya alami di sana. Di sini juga setiap kali saya kemo, sekali 3 minggu kemo itu berjalan dengan baik. Dan obat yang disampaikan saya konsumsi, dan pantangan-pantangan yang mereka katakan itu saya ikuti. MSG jangan, segala makanan yang sudah bermalam jangan, segala kecap jangan, segala kue-kue yang sudah jadi di kadang-kadang juga mohon itu tidak kan. Jadi saya ikuti disiplin sekali. Maka berjalanlah itu kemo itu selama 5 kali lagi, tambah 1 yang dari Singapura itu berjalan dengan baik. Dan selama saya di Jakarta ini untuk kemo itu saya tidak pernah bermalam di rumah sakit. Jadi pulang pergi ke Tebet paroki. Iya, paroki di kampus ini yang di sini kan. Jadi saya begitu. Malah kalau saya mau pergi dari Tebet berangkat, saya cari kendaraan sendiri. Kalau mereka tidak sempat, motor dulu, kemudian sesudah dapat jalan besar, ada situ ya taksi begitu banyak, saya jalannya saya tidak ada minta pelayanan atau perhatian khusus, tidak ada. Jadi saya jalani selama pernah itu sekali 3 bulan. Pernah kemudian berjalan menjadi sekali 6 bulan. Kemudian ditentukanlah sekali 1 tahun. Berjalanlah pemeriksaan itu, check up dan konsul selama 7 tahun berturut-turut. Itu saya jalani waktu saya sudah di Pontianak. Jadi kemudian selesai sampai ke 7 tahun, ya dokter itu yang juga dokternya itu pendidikannya dulu SMP SMA-nya di Kanisius, dia sudah mengerti kebiasaan sedikit sana sini mengenai kehidupan Katolikan, dan dia pada saat sesudah 7 tahun diperiksa bagus hasilnya, apa kata dokter itu? Besar, pemeriksaan selama ini yang ke-7 bagus, sama seperti yang ke-6, ke-5, ke-4, 3, 2, 1. Jadi bagus ya. Tidak ada lagi terdeteksi oleh alat rumah sakit bahwa ada tanda-tanda di situ. Sudah bagus. Jadi artinya apa yang mau saya katakan, katanya selain saya dia gurau, selain saya sudah bosan melihat pastor, jadi nggak usah lagi lah. Nggak usah lagi. Bosan saya melihat pastor. Dan kemudian untuk pastor ketahui, mulai sekarang tidak perlu lagi ada pantangan-pantangannya. Makan apa saja. Makan apa saja. Dalam hati saya mengucap syukur, terima kasih, bahwa walaupun dikatakan sudah bebas, akan saya jalan terus pantangan itu. Karena apa? Saya dengar dari depan, dari belakang,
belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas bawah. Ya, kalau memang bisa dijalankan, itu menjadi lebih menjamin untuk kesembuhan yang sebenarnya. Kenapa? Ada orang yang dikatakan sembuh seperti saya, itu karena tidak bisa menjaga diri, makan sana, makan sini, dia mulai kambuh dan jatuh sakit, udah tak tertolong lagi. Jadi itu saya jalankan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Kejadiannya sudah berapa tahun yang lalu nih Pak? Kejadian ini sejak saya dinyatakan kena kanker ini 15 tahun sudah. 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun sudah. Jadi ini sudah 15 tahun. Ya, sekarang ini sudah 15 tahun. Luar biasa ya. Ya, dan tetap saya dengan pantangan diet yang sempat sudah saya jalani selama saya dalam perjalanan kemo itu. Sampai sekarang saya jalani. Sampai sekarang, sampai tadi malam, bukan makan malam tadi. Saya sengaja, mohon maaf, tadi saya tidak ikut makan bersama di sini, termasuk juga karena apa? Karena perjalanan yang diberikan oleh uskup bahwa bisa jalan ke luar negeri 5 hari itu. Di situ saya, walaupun saya sangat senang perjalanan itu, tapi kapan bisa pulang ya, supaya saya tidak nanti terbawa-bawa dengan makanan yang sangat enak perjalanan ini di hotel lagi di mana lagi. Tapi saya sekarang kembali ke situ ya, kembali ke situ. Jadi inilah saya sangka Pastor Sisko yang dapat saya katakan mengenai perjalanan pengalaman riwayat perjalanan hidup saya dengan penyakit kanker kelenjar getah bening sudah stadium 4 15 tahun yang lalu. Dan ya saya pernah juga mencobai dokter, bolehkah saya minum bir 1 gelas saja 1 bulan 1 gelas, bolehkah? Mau hidup atau mau mati? Aduh, sangat membantu saya. Sangat senang saya mendengarkan. Sehingga sampai sekarang sehingga kalau ada yang mengajak saya untuk minum bir, saya hanya tinggal ya memegang begitu. Terima kasih. Ya, jadi intinya itu kuncinya itu kemampuan untuk mengontrol diri, disiplin diri lagi ya. Benar itu, benar sekali. Saya mengontrol diri, dan itulah juga yang dibanggakan orang dengan saya. Membanggakan orang, saya bisa disiplin dalam hal itu, sehingga saya bisa bertahan sampai sekarang ini. Sekarang sudah usia 76 tahun. Itu terjadi 15 tahun yang lalu, dan ya puji Tuhan lah. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau orang lain bertanya saya, Pastor, apa kabar? Bagaimana kesehatan? Puji Tuhan, baik. Maaf, saya tidak pernah mengatakan sehat. Baik. Tapi saya katakan baik. Di dalam kebaikan itulah kesehatan saya. Dan kebaikan itu bukan karena usaha saya, itu melulu dari Allah yang memberikan saya rahmat itu. Mulai dari kecil diberikan saya fisik yang baik, karena tidak sedikit fisik saya ini membantu saya dalam melawan sakit penyakit. Walaupun saya memang termasuk orang sakit dalam pendidikan dari seminari menengah sampai seminari tinggi, tapi saya tetap mengikuti aturan dan anjuran pesan dari dokter dalam hal menjaga kesehatan melalui makanan-makanan tersedia. Begitu Pastor Sisko. Terima kasih banyak Pastor Opung ya. Dikatakan Opung ya, karena sudah putih juga rambut, sudah memang usia juga sudah sekian. Dan saya pengalaman yang luar biasa. Saya rasa pengalaman ini tentu memberikan inspirasi untuk kita sekalian. Apa yang mau dikatakan, mungkin statement kesimpulan dari pengalaman ini Pastor untuk umat yang mendengarkan pewartaan ini? Iya, yang dapat saya katakan sebagai kesimpulan, tolonglah agar kita menjaga diri dengan makanan-makanan yang sungguh sangat menarik pada masa ini dan kehidupan kita. Tolonglah untuk diatur secara disiplin, dan baik kuantitasnya juga dibatasi agar tidak terlalu kita bermewah-mewah dan berleha-leha dengan makanan yang tersedia. Kemudian kalau kena penyakit,
ya janganlah berpikiran bahwa ada yang lain yang bisa menyembuhkan. Karena banyak orang yang pergi ke dukun, pergi dengan alternatif dikatakan itu. Saya juga beberapa kali diajak oleh pemilih saya, saudara-saudara saya untuk pergi alternatif atau ke arah dukun lah itu. Saya ikut benar untuk tidak mengecewakan mereka. Tapi dalam pikiran dan hati tidak untuk menenangkan mereka ini. Kalau ada pun dari sana dikatakan ini obat yang bagus ya. Saya pernah ditawari obat dari Kongjung dari Cina, Tiongkok. Dikatakan dengan saya, Pastor, ini obat yang bagus sekali untuk menyembuhkan. Bagus sekali nih. Jadi karena itu ya ini turun dimakan ya. Saya terima, tapi saya tidak mengkonsumsi. Jadi percayakan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Kalau sudah dikatakan menyerahkan diri kepada dokter, dokter akan memberikan yang terbaik kepada kita melalui rahmat Allah kepada dokter-dokter itu. Dan itu yang saya ikuti selama ini. Saya tidak mau pergi ke tenaga yang alternatif atau dukun atau siapa, tidak, sama sekali tidak. Saya percayakan kepada dokter segala penyakit. Kalau sudah dukun katanya itu sudah termasuk ada di situ kekecewaan atau keputusasaan. Jadi itulah yang saya mau sampaikan kepada kita agar kita menjaga pola makan yang sehat, kemudian juga kita hendaklah menerima semua itu dalam rangka cobaan daripada Tuhan, dan supaya kita juga benar-benar ya menjalankan apa yang disampaikan kepada kita oleh mereka-mereka yang juga telah pernah mengalami. Seperti saya sekarang mengikuti diet itu dari dokter sudah mengatakan tak usah lagi. Tapi karena saya menghargai pengalaman orang yang mengalami seperti saya sembuh, tapi langsung dia bebas kesana kemari makan ini makan itu kambuh. Dan kalau sudah kambuh, sudah pernah sembuh tapi kambuh karena keterlanjuran dan keteledoran dalam menjaga diri, ya baik tidurnya, baik kerjanya, baik makanannya, bisa menyebabkan hal yang sama sekali tidak kita inginkan. Baik. Gitu. Jadi sekarang bagaimana kondisi kesehatannya sampai sekarang? Sampai sekarang, aduh puji Tuhan, itu selalu saya harus ucapkan kesehatan saya sama seperti sebelum saya dikatakan kena kanker. Oke, luar biasa. Semoga ya, sehingga saya tidak pernah kesulitan untuk makan, untuk tidur, untuk bekerja, melayani. Tidak pernah. Saya benar-benar tidak pernah membatalkan satu janji atau jadwal karena sakit. Ya kalau sakit lain sih yang umum, itu yang endemi itu biasa. Tapi karena penyakit ini tidak pernah. Karena banyak orang yang saya ketemukan, mereka kelompok-kelompok tahu kalau saya datang, kalau mereka siapkan konsumsi, sudah mereka atur supaya tidak yang berminyak. Karena saya MSG tidak bisa, bumbu penyedap tidak bisa, dan makanan yang disiapkan setiap hari itu umpamanya ikan dibeli pagi, itulah untuk siang, itulah untuk malam. Jangan pernah konsumsi lagi yang masuk ke kulkas. Gitu ya? Iya. Jadi saya dilarang juga untuk mengkonsumsi minyak goreng, dilarang, dan saya jalani. Tapi aneh, saya setiap hari tidak pernah lepas daripada rasa konsumsi yang digoreng. Kok bisa? Kan ada minyak jagung. Gula juga tidak. Ada kan turut-ikan asli, gula jagung. Ada. Itu saya konsumsi. Jadi saya pilihan-pilihan yang ada pilihan yang sudah tersedia. Ada tersedia. Jadi dikatakan bahwa minuman ini atau makanan ini mengandung minyak atau lemak. Oke. Saya sekarang bisa makan daging apapun yang disebut daging merah juga bisa. Bisa, tetapi asal jangan ikut kulit dan lemaknya. Oke, Dan diolah dengan direbus saja.
dengan memakai bumbu-bumbu dapur. yang Dapur lah. alami. Itu ada kunyit, ada jahe, ya, bawang, Garam, ya, garam, itu aja nih. kemudian Penyedap rasanya pakai yang lain. ketumbar atau lada, begitulah. Jadi bumbu penyedap, bukan, itu tidak bumbu dapur Ya. yang sudah dialami oleh nenek moyang kita pada zaman dulu, sehingga mereka juga bisa tahan hidup sampai di atas 100. Mantap. Baik. Ya, begitulah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ya. Pastor Opung Senaga Ya. atas kesempatan untuk boleh berbincang-bincang pada kesempatan ini. Saya rasa bahwa ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa, bahwa mujizat itu sungguh-sungguh nyata, mujizat itu sungguh terjadi bagi mereka yang dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan untuk memeluk salib dan penderitaan itu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan bertindak, Tuhan bekerja untuk mendatangkan Ya, benar. kesembuhan, keselamatan untuk kita sekalian. Saya sangka ini saja pembicaraan atau bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Sekali lagi, Opung, terima kasih banyak. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap melayani. Iya. Ya, jadi usia secara kronologis boleh tua, tetapi tetap muda. Mantap. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena rencana kita wawancara ini sudah kita akan laksanakan sebenarnya beberapa hari lalu di Thailand. Dan memang benar apa yang saya pikirkan dan maksudkan, kesempatan yang seperti ini adalah di tempat yang tenang dalam perjalanan, dan ini benar-benar tenang. Dan saya bisa juga datang pada sore ke malam ini tadi untuk bisa bertemu di rumah komunitas dari MSC yang ada di Jakarta ini. Jadi terima kasih kepada. Terima kasih, Pastor. Selamat malam. Baik, selamat malam juga. Selamat. Ya. Bye. Bye. Bye.